mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan orang percaya dan di dalam kehidupan orang Kristen itu tidaklah semudah membalik telapak tangan. Kekayaan tidaklah dapat menjadi ukuran. Pendidikan tinggi juga tidak dapat menjadi ukuran seseorang untuk mendapatkan apa itu keselamatan. Tetapi keselamatan itu adalah hasil dari olah kalbu yang ada di dalam diri manusia. Makanya di dalam pembukaan Filokalia yang diterangkan, yang diterjemahkan oleh Alkimandir Daniel, di sana jelas bahwa ada struggling dalam kehidupan orang Kristen untuk mendapatkan apa itu salvation, apa itu keselamatan. Nah ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa untuk mengikut Yesus itu mempunyai dua tahapan yang harus dilalui. Pertama, menyangkal diri. Yang kedua apa? Memikul salib, baru mengikut Kristus. Mengapa menyangkal diri itu perlu? Karena menyangkal diri itu seperti perang kembang. Ketika seseorang itu masuk di dalam kalbu yang terdalam, maka yang didapat adalah hutan belantara yang gelap gulita. Di sana muncul apa yang dinamakan dengan raksasa-raksesi yang menakutkan dan setiap saat akan menerkam di dalam kehidupan kita manusia. Nah, kita ini pada waktu menghadapi semacam itu harus siap perang, harus siap menghadapi, harus kokoh dan kuat. Caranya apa? Kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan sang Khalik di dalam hidup. Karena hanya sang Khalik dan rohnya yang diam di dalam kehidupan kita inilah yang menjadikan kita bisa tegar, mampu untuk menghadapi raksasa dan raksasa. Apa sih raksasa dan raksasa itu? Itu adalah menunjuk tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang melenceng dan tidak sesuai dengan apa yang telah Allah rancangkan pada manusia sebagai gambar Allah. Karena ketika kita berbicara tentang gambar Allah di dalam kehidupan kita ini, kita sedang berbicara tentang apa? Potensi. Bahwa manusia mempunyai potensi untuk hidup suci, hidup mulia, hidup agung. Tetapi untuk kesana ini harus mempunyai kualitas. Makanya ketika kita bicara rupa dan gambar, kita punya kualitas. Kualitas apa? Kualitas mulia, kualitas hidup baik, kualitas tidak bercacat. Nah, kualitas-kualitas inilah yang menjadikan kita mampu untuk memperoleh apa yang dinamakan dengan rupa. Jadi kan demikian jelas bahwa manusia itu, kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, belum sampai pada tingkatan rupa, tapi masih tingkatan gambar. Artinya harus ada usaha. Nah, usaha di sini perlu adanya menyangkal diri. Kalau orang itu belum bisa menyangkal diri, orang itu belum bisa damai pada dirinya sendiri, maka jangan pernah berharap bahwa orang tersebut bisa dan mampu
memikul salib. Kenapa salib identik dengan kesengsaraan? Salib identik dengan penderitaan? Salib identik dengan penganiayaan? Dan salib identik dengan kematian. Nah, kalau kita belum bisa menyadar diri ketika orang membuli kita, menyiksa kita, kita balas hantam dan siksa orang yang menghalangi kita. Kita tidak akan bisa mengatakan seperti Stefanus, ya Tuhan ampunlah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Nah, ini adalah tindakan Kristus juga. Jadi kan demikian, untuk menjadi selamat, maka menyangkal diri. Berarti tidak ada ego, tidak ada kepungahan, tidak ada kesombongan, dan merasa pintar sendiri. Tidak seperti halnya orang muda yang selalu berpakaian dengan glamornya, makan apa saja yang dia inginkan pasti dapat dilakukan. Siapakah orang muda ini yang memakai pakaian glamor ini? Ini adalah penunjuk orang Farisi. Ya, ini adalah menunjuk orang yang pintar berdalih tentang agama. Dari sini kita dapat melihat, jangan jadikan landas agama kalau tidak dihidupi itu hanya sebagai dalil yang tidak mengubah kesopanan. Tetapi agama atau ajaran-ajaran yang ada ditulis dalam Alkitab itu implementasikan di dalam hidup, sehingga kepungahan, kesombongan, arogansi, merasa kaya dan lain sebagainya itu tidak tertancap di dalam kehidupan kita. Nah, orang kaya tidak seperti itu. Ketika yang jelas yang penuh dengan borok, dia meminta tidak diberi, tetapi dia laras, ya, dari rempah-rempah roti yang dimakan oleh ini untuk dimakan. Dan tidak memberinya orang kaya terhadap Lazarus menunjuk pada artinya dia telah menyangkal dirinya sebagai gambar Allah. Nah, menyangkal dirinya sebagai gambar Allah berarti dia telah memutuskan dirinya dari Allah. Padahal Allah itu hidup, Allah itu suci, Allah itu benar. Menyangkal dirinya sebagai gambar Allah berarti tidak mendapatkan hidup, tidak mendapatkan kebenaran, dan hatinya tertutup. Nah, ini terjadi dengan orang kaya ini. Setelah kemudian tidak lama berselang, Lazarus mati. Kemudian orang kaya itu mati karena mempunyai kualitas yang berbeda di dalam hidupnya, maka tempatnya pun juga berbeda. Lazarus ada di mana? Ada di pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya mana? Di Gehenna. Nah, ketika dia melihat Lazarus, ya Bapak, sekiranya mungkin biarlah Lazarus mencucukkan tangannya ke lidahku atau bibirku supaya aku merasakan segar. Tetapi Abraham mengatakan saja, ada perpisahan. Abraham Lazarus tidak bisa ke tempat kamu pun juga tidak dapat ke tempat Lazarus. Tetapi kalau demikian, Bapak, katakan demikian, suruhlah Lazarus pergi ke saudara-saudaraku yang masih hidup. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengalami apa yang sedang aku alami. Berarti kalau demikian jelas bahwa orang yang mati itu masih mempunyai kesadaran tentang apa yang ada di dunia.
mempunyai saudara. Jadi antara Lazarus dan orang kaya ini tidak berbicara seperti apa yang dikatakan oleh sebagian gereja, bahwa orang yang mati di dalam Kristus tidak ada kaitan dengan orang yang hidup di dalam Kristus. Nah, ini tidak berbicara sana, tetapi berbicara tentang keberadaan orang yang meninggal di dalam Allah dan orang yang meninggal bukan di dalam Allah. Tidak ada kesatuan. Jadi ini tidak ada kaitan dengan makna gereja yang bersifat Katolik. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Kristus itu sebagai kepala mempunyai dua keberadaan, ilahi dan manusiawi, yang menyatu dalam satu hipostasis keberadaan atau pribadi Kristus. Padahal Kristus dikatakan sebagai kepala gereja, berarti tubuhnya pun juga mempunyai dua keberadaan, ilahi dan manusiawi. Di mana di dalam keberadaan Kristus itu yang ilahi dan manusia menyatu dalam satu pribadi, maka tubuhnya pun yang ilahi dan manusia juga menyatu. Siapa yang ilahi? Para malaikat. Siapa yang ilahi? Orang-orang kudus. Sedangkan yang manusia ada kita yang masih hidup. Nah, ini nyata sekali. Bukti bahwa orang yang meninggal dalam Kristus itu masih hidup, itu dapat dilihat di dalam Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa yang percaya kepadaku, sekalipun dia mati, dia itu hidup. Di dalam Matius 22 ayat 32 dikatakan juga, akulah Allah Abraham, akulah Allah Yakub, akulah Allah Ishak. Aku bukan Allahnya orang mati, tetapi Allahnya orang hidup. Pertanyaannya adalah, apakah Abraham tidak mati? Yakub mati, Ishak mati. Mengapa dikatakan orang hidup? Karena orang yang hidup di dalam pengharapan dan iman, ketika roh meninggalkan tubuh, dia tetap hidup di dalam dimensi yang lain. Karena itu bisa saling doa mendoakan. Nah, ada gereja yang mengatakan nggak usah doa, itu kan urusan Allah. Memang manusia yang mati itu binatang, ya, itu tidak ada gunanya. Ingat, orang yang meninggal di dalam Kristus itu telah berjasa, apalagi orang tua, dengan kita. Mengapa kita buang seperti itu, seperti binatang seperti itu? Kita harus tetap menghormati dalam artian makna gereja yang bersifat Katolik dan Allah. Artinya kita ada kesinambungan. Jadi kalau demikian, jelas apa yang terjadi di dalam peristiwa antara Lazarus dan orang kaya ini bukan hoax, tetapi realita yang diungkapkan oleh Allah di dalam gereja kepada kita. Karena itu Paulus mengatakan bahwa apa yang kuterima ini bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Nah, kita tahu siapa Paulus. Orang yang kejam, orang yang pandai, orang sebagai penyiksa orang-orang Kristen. Dia sadar bahwa hanya di dalam Allah, melalui pribadi Yesus, di dalam gerejanya, itulah keselamatan itu terjamin dan keutuhan manusia terjadi. Dan itu adalah merupakan suatu program daripada Allah terhadap setiap manusia. Makanya Paulus mengatakan, aku telah dipilih sejak aku ada di dalam kandungan. Apakah kalau demikian ada yang dipilih jadi penginjil dan ada yang dipilih untuk masuk dalam? Tidak. Itu adalah berbicara tentang takdir manusia secara universal, bahwa manusia itu ditakdirkan sebagaimana yang ada di dalam Efesus 1 ayat 4, Kejadian 1 ayat 26-27, sebagai makhluk yang tak bercacat di hadapan Allah.
sadar akan takdirnya. Inilah Paulus ini mempunyai semangat yang menggebu-gebu untuk membawa manusia kepada fitrahnya semula. Yang manggil, mari datang kepada Allah, mari datang kepada gerejanya, dan percayalah pada Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Itu adalah jaminan. Itu adalah merupakan garansi di mana kita dapat menyatu dan diselamatkan bersama-sama dengan Kristus untuk tinggal di firdaus yang telah disediakan bagi kita. Sebagai suatu prinsip, saudara, jangan pernah berpikir bahwa keselamatan itu berdasarkan apa yang kita miliki. Jangan pernah berpikir bahwa keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik kita. Jangan pernah berpikir bahwa keselamatan itu berdasarkan apa yang menjadi kepahian kita. Tetapi ketulusan hati, pertobatan batin, dan menyatu dengan Kristus melalui gereja di dalam sana. Itulah keselamatan kita dan itulah jaminan kita. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.